warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Simon? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kita masuk pada penampilan yang keempat ya. Ya. Ini saya akan melakukan seperti teknik mulai dengan kegiatan observasi. Setelah observasi akan melihat proses pembelajaran di kelas dan terakhir pasca observasi. Dalam observasi ini yang akan saya tanyakan, tapi alhamdulillah Pak Simon saya lihat sudah mengikuti cara rutinnya ini, sudah banyak perubahan dalam pembelajaran daring, jadi persebaya, jadi juga siswa Pak Simon sudah berkembang sesuai harapan. Nah, Pak Simon hari ini dalam kegiatan observasi itu Pak Simon akan membawakan mata pelajaran apa? Saya akan membawakan mata pelajaran dasar-dasar teknik komputer jaringan dan telekomunikasi. Ya, dasar-dasar Teknik komputer jaringan dan telekomunikasi. Mata pelajaran untuk kelas jurusan TKJ. Kelas berapa Pak? Kelas 10. Kelas 10. Jurusan TKJ. Jurusan TKJ. TKJ itu apa Pak Simon? Teknik komputer dan jaringan. Saya kan waktu percakapan 15 menit ya Pak Simon. Siap. Nah, dari mata pelajaran ini apa yang menjadi tujuan pembelajaran Pak Simon? Oke, seperti kita ketahui bahwa untuk sekolah ini dia sudah masuk pada kurikulum merdeka. Jadi kami untuk kelas 10, 11, dan 12 itu untuk SMA maupun SMK terbagi atas dua fase jika kita melihat pada kurikulum merdeka. Ini fase E dan fase F. Nah, untuk kelas 10 dia masuk pada fase E. Nah, untuk fase E ini dia terbagi atas beberapa alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk kali ini saya akan mengambil tujuan ATP tentang perkembangan teknologi di bidang teknik jaringan komputer dan komunikasi yang merupakan materi dasar untuk kelas 10. Jadi itu tujuan pembelajaran Pak Simon ya? Ya, perkembangan teknologi di bidang teknik jaringan komputer dan komunikasi. Berikut area pengembangan yang hendak dicapai terhadap tujuan pembelajaran ini Pak Simon. Oke. Jadi untuk area pengembangan pada pembelajaran ini ada dua harapannya sasarannya kita. Pertama pada sisi pengetahuan dan kedua pada sisi keterampilan. Untuk sisi pengetahuan, saya berharap anak-anak mempunyai dasar pengetahuan tentang teknologi komputer dan jaringan yang tentunya menjelaskan tentang dasar-dasar dari skill mereka. Nah, untuk dasar-dasar teknik komputer dan jaringan mereka akan belajar tentang sejarah perkembangan komputer dan jaringan dan pengetahuan lain yang berhubungan dengan komputer dan jaringan. Selain itu, untuk keterampilan mereka secara tapi belum keseluruhan, teman baru sebagian mereka akan mempelajari tentang bagaimana menghubungkan antara peralatan jaringan komputer yang sudah mereka pelajari tentang perkembangan. Kemudian strategi apa yang Pak Simon persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran di pembelajaran? Ada beberapa strategi yang saya pakai. Pertama, untuk materi ini saya mengajar dengan menggunakan strategi problem based learning. Pembelajaran berdasarkan masalah. Jadi anak-anak akan saya berikan materi dan akan memberikan sebuah kasus yang dianalisis sehingga mereka bisa mempelajari secara maksimal dan bisa menemukan solusi atas apa kasus yang mereka terima. Yang kedua, dalam pembelajaran nanti dalam saat saya mengajar
Dia akan menggunakan sistem pengembangan KSE untuk kompetensi sosial emosional. Diharapkan dengan KSE tersebut anak-anak akan lebih ceria dan minat di dalam pembelajaran saat saya mengajar. Betul, ini merupakan kegunaan pembelajaran anak-anak dan strategi yang akan dikasih. Namun, semoga dalam proses pembelajaran apa yang dilakukan Pak Simon bisa berjalan dengan baik dan tujuan yang bisa tercapai. Jadi saya kita akan bahas Pak Simon ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Baik. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Dan semoga kita tetap akan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Adik-adik sekalian, untuk memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Fahri. Mari Fahri. Kita belajar barulah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, adik-adik sekalian, sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, materi kita adalah tentang perkembangan teknologi di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Tapi sebelumnya saya akan mengecek absensi adik-adik sekalian. Ariel Anwar, Apa? Muhammad Arya, Syakib Jafar, Firmansyah, Fajrin, Adik sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah memasuki materi yang baru, materi yang kemarin telah kita belajar tentang teknologi. Hari ini kita akan belajar tentang modul materi perkembangan teknologi di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, untuk materi secara umum, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah ini. Peserta didik mampu memahami perkembangan teknologi pada perangkat teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, termasuk 5G, microwave link, IP46, teknologi stereot optik terkini dan sistem sensor. Namun pada kali ini kita hanya akan masuk ke materi umum, ini teknologi pada perangkat teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, termasuk 5G PT Sukmaja. Oke, adik-adik sekalian, melihat dari tujuan pembelajaran yang kita pelajari ini, dan adik-adik, kalau bercerita tentang 5G, pasti kita akan berhubungan bercerita tentang komputer. Pasti dalam pikiran adik-adik ada sebuah komputer ya, seperti ada di layar ya. Nah, menurut adik-adik, di antara dua komputer ini, mana yang komputer yang pertama kali dibuat dan yang terakhir dibuat? Pertama ya, dalam bentuk PC. Kemudian dia semakin lama oleh perubahan dia berubah menjadi laptop. Dan akhirnya yang paling kecil adalah HP. Nah, berhubungan dengan itu, kita masuk lagi ke
HP. HP pertama kali hanya bisa dipakai untuk apa? Telepon. Baru SMS ya. Baru yang kedua yang berkembang dia menjadi nah, bisa untuk foto ya, merekam video ya. Nah yang terakhir ini bisa untuk apa? Semuanya bisa ya. Oke, sampai melacak orang di jalan pun kita bisa. Oke, adik sekalian, sehubungan dengan materi kita, adik perhatikan video berikut ini. Ini video sambil dari salah seorang guru. Video ini saya ambil dari Pak Mar yang menjelaskan tentang perkembangan teknologi komputer dan
Sudah melihat video tadi? Iya. Oke. Nah, adik sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita lihat tadi. Pertama tentang pengertian teknologi, kemudian dengan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh teknologi. Menurut adik-adik, pertama, teknologi itu apa? Menurut Anda, silakan. Nabila, apa itu teknologi Nabila? Oke, kemudian. Sebenarnya teknologi yang itu seperti pembuatan robot. Oke, itulah yang sudah versi yang sekarang ya, sudah masuk ke revolusi industri 4.0 ya. Oke, Pak Ari, ada? Sebuah kemampuan untuk beraktivitas. Oke, yang membantu aktivitas ya. Oke, itu sudah benar. Dari Mutia dan Pak Ari benar pendekatannya. Nah, sekarang adik-adik, untuk lebih memperdalam materi ini, adanya adik-adik saya bagi dalam kelompok dan kita akan membahas materi-materi yang tentang perkembangan teknologi yang akan saya bagi dalam kelompok. Oke, dari kelompok ada yang sekarang ada sekitar 11 ya, 10 ya. 10 ya. Maka akan saya bagi 3 kelompok. Ada yang di sini yang 4 dan ada yang menjadi 3. Nah, untuk yang 3 kelompok, yang kelompoknya Ian, Wahyudi dan Jafar, silakan pindah kelompoknya di sebelah kiri. Oke, adik-adik sekalian, sekarang sudah saya bagi dan aktivitas pasangan sudah dipenuhi jaringan. Nah, saya akan bagi per masing-masing. Ya, ini kelompok 1 di sini kelompoknya Mutia, kelompok 2 kelompoknya Fahri, dan kelompok 3 adalah kelompoknya Wahyudi. Nah, untuk kelompoknya si Mutia akan membahas tentang menurut Anda teknologi seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia? Teknologi yang seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia? Oleh masyarakat Indonesia, khususnya Anda siswa di SMK ini. Oke. Yang kelompok 2 kita akan membahas tentang dampak. Yang kelompok 2 kelompoknya Fahri akan membahas tentang dampak positif. Anda jelaskan dan berikan contoh dampak positif yang secara nyata yang ada di lingkungan Anda dari penggunaan teknologi. Oke, Pak ya. Berikutnya kelompoknya Wahyudi, Anda cari di lingkungan Anda kelompok dampak negatif dari penggunaan teknologi. Oke, silakan Anda pakai gadget untuk melihat materi untuk sebagai sumber materi Anda selain model yang ada. Silakan. Anda membahasnya dalam waktu selama 10 menit. Silakan. Oke, dampak negatif dari teknologi yang khususnya ada di lingkungan Anda.
Oke, adik-adik. Karena saya lihat adik-adik sudah pada suka tidur ya. Nah, ada baiknya kita ambil posisi dulu untuk relax. Nah, sekarang adik-adik akan saya pandu ya. Ada saya pandu, kita untuk menyegarkan kembali pikiran adik-adik. Karena saya lihat sudah pada tidak semangat ya. Kita akan mempraktikkan teknik bagaimana menyegarkan kembali pikiran. Kita hanya akan bermain pada nafas. Ya, saya hitung ya. Anda tarik, tahan, Anda keluar. Jangan takut kalian, saya pastinya tidak akan tahan lama-lama. Kalau saya tahan lama-lama pastinya langsung ada yang pingsanin. Oke, kita sama-sama. Oke semuanya. Pertama-tama tenangkan pikirannya adik-adik. Oke. Kemudian, sudah, ya ini sudah tenang. Kemudian dengan saya hitung 1, Anda tarik nafas, 2 tahan, 3 Anda lepas perlahan. Oke bisa? Ya, bisa. 1, 2, 3, ulang. 1, 2, selesai. Lumayan, bagus. Nah, sekarang saya ingin dari kelompok 1. Baca Pak Guru. Ya, Baca. iya, silakan dibaca, berdiri. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul teknologi yang seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Ya, yang kami dapat yaitu teknologi transportasi. Transportasi diawali dengan penemuan ban yang terjadi sekitar 3.500 sebelum Masehi. Pada masa itu, penemuan ini digunakan untuk mempermudah dan dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Seiring berjalannya waktu, manusia juga semakin ingin berpergian. Akhirnya pada tahun 3.500 sebelum Masehi, terciptalah kapal layar. Kemudian pada tahun 2000 sebelum Masehi, manusia berhasil memanfaatkan kuda untuk sarana transportasi yang dikenal kencana kuda. Sehingga pada 17 Desember 1903, Wright bersaudara berhasil menerbangkan transportasi udara untuk pertama kalinya. Secara umum, teknologi transportasi berhubungan dengan alat transportasi yang mempermudah melakukan perjalanan dari suatu lokasi yang dituju secara cepat. Berbagai teknologi transportasi berhasil ditemukan seperti pesawat, kapal, motor, dan lain-lainnya. Yang kedua, teknologi informasi. Macam-macam teknologi yang berhasil ditemukan, salah satunya ialah teknologi informasi. Penemuan ini dapat membantu manusia dalam menerima atau membagikan informasi dalam waktu yang cepat. Secara umum, teknologi informasi diartikan sebagai suatu sistem yang berbasis komputer, terutama pada perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Kedua perangkat ini diciptakan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi secara mudah dan cepat. Beberapa jenis teknologi yang berhasil diciptakan ialah internet, televisi, radio, dan lainnya sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 tidak? Atas materi dari kelompok 1? Ya, kelompok 2 pertanyaan? Belum ada. Oke, next kita ke kelompok 2. Bagaimana hasil diskusinya? Oke, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak positif smartphone. 1. Dapat mempermudah komunikasi. 2. Mempermudah kegiatan belajar. 3. Membuat belajar dapat melindungi orang tua dan inovasi terhadap pengembangan penelitian. 4. Media internet dapat memudahkan para pelajar dalam mengerjakan tugas-tugas. 5. Mudah dalam mengakses informasi. 6. Menghemat waktu saat mencari informasi. Oke, terima kasih. Ada tambahan atau pertanyaan terhadap materinya? Materi diskusi dari kelompok 2? Nah. Oke, dari kelompok 1 ada? Ya, silakan. Oke, berarti kita langsung ke dampak negatif yang akan dibawakan oleh kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
membuat kerja mata kita menjadi lebih berat dari yang seharusnya. Yang kedua, gangguan mental. Dampak negatif HP yang saat ini paling mungkin dialami adalah terganggunya kesehatan mental. Hubungan penggunaan HP dengan kesehatan mental dipengaruhi besar oleh adanya media sosial. Yang ketiga, sakit leher. Sakit leher juga termasuk salah satu dampak negatif HP yang perlu diwaspadai. Dan di sini bisa terjadi karena saat menggunakan telepon genggam, posisi leher biasanya terus pada posisi menunduk. Yang kelima, menyebabkan kecanduan. Dampak negatif HP yang terakhir adalah bisa menyebabkan kecanduan. Kemajuan teknologi telepon genggam yang terus diperbarui membuat penggunanya semakin meningkat, bahkan bisa menimbulkan kecanduan atau penggunaan berlebihan. Oke, terima kasih banyak. Jadi adik-adik, setelah melihat dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, jadi perkembangan teknologi itu baik untuk manusia. Ya. Namun dia seperti sebelah pisau yang tajam untuk sesuatu yang positif, dan dia juga bisa tajam untuk sesuatu yang negatif. Jadi bukan salah episode, salah episode. Jadi teknologi akan baik dan akan positif kepada penggunanya, namun juga akan membawa dampak buruk kepada penggunanya juga jika tidak tahu mengapa. Oke, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan. Nah, sekarang kita masuk ke task treatment. Oke, sekarang kalian berdiri. Ayo semuanya berdiri. Ambil waktu, ambillah. Nah, sekarang kita perhatikan perhatikan yang di layar ini. Kita bermain ice breaking tentang Marina menari di atas menara. Masih ingat? Atau tidak pernah dapat di TK ya? Oke, kalau tidak dapat di TK. Apabila kita, jika dia berucap tentang Marina, dia tentang ada ya? Marina menari di atas menara. Oh, boleh. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, jelas ya? Oke, bisa ya? Iya, bisa. Bagaimana Ian? Marina menari di atas menara. Oke. Terus Atas menara, menara, Marina menari. Atas menara, menara, menari. Oke, mari atas menara, menara, menari. Oke, sudah ya? Ada yang bisa lihat? Nah, sekarang kita praktikkan. Kita ganti dengan nama teman di sini atau tidak? Baik. Saya. Baik, kita tetap bagi kata Marina ya. Bagaimana? Marina menari di atas menara. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, atas menara. Menari. Oke, dia di atas menara, Marina menari. Oke. Di atas. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara.
Oke, mari nanya bisa. Ada mari nanya bisa. Maria boleh ya? Ya. Oke, satu kali Marina, satu kali Mario. Oke. Yang ketiga bayu. Bayu menari. Satu, dua, tiga. Maria menari di atas menara, di atas menara. Maria menari. Oh, Mario. Di atas menara, di atas menara. Maria menari, Maria menari. Di atas menara, Maria. oke. Bagus. Oke. Silakan duduk kembali. Apa teknologi, manfaatnya serta dampak negatif dan dampak positif. Nah, kita akan memasuki kita akan buat kesimpulan. Kesimpulannya pertama, apa itu teknologi? Teknologi adalah sesuatu yang Bisa menentukan. menguntungkan dan membantu manusia dalam Kehidupan. pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Dampak positif apa? Dapat mempermudah pelajar ya. Dampak negatif Merusak kesehatan. merusak kesehatan dan manfaat secara umum di bidang informasi ya. Oke. Nah, yang berikutnya, salah satu contoh yang paling dekat, teknologi yang paling dekat ada di kita adalah coba pegang semuanya handphone. Inilah salah satu teknologi yang paling dekat dengan kita. Anda bisa telepon. Bagaimana Anda gaya telepon? Oke. Bagaimana Anda gaya video? Oke, selfie dan sebagainya ya. Itu salah satu teknologi. Nah, ada sekalian. Sekarang siapkan kertas. Kita akan masuk kepada asesmen penilaian. Anda bisa lihat nanti di layar akan ada soal. Silakan dijawab. Ya. Ada pertanyaan? Oke, sebelum kita melakukan asesmen, ada pertanyaan tentang materi ini? Jelas semua ya? Nah, karena materi kita hanya menyangkut pengertian teknologi dan perkembangan ini manfaat dan pertanyaan negatif dan dampak positif. Oke. Oke, silakan adik-adik sekalian, silakan jawab pertanyaan ini. Waktu Anda selama 8 menit. Silakan tulis soal. Iya, boleh soal jawab. Pendapat anjir, pendapatmu.
Nomor 1. Menurut pendapatmu, apa yang dimaksud dengan perkembangan teknologi? Menurut Timothy, apa? Oke, menurut saya kalau tidak ada manusia, teknologi juga tidak ada. Oke, ini benar. Oke, mau? Apa itu perkembangan teknologi? Ya. Apa mau jawabannya tadi? Silakan. Nah, apa? Teknologi. Oke, yang bilang. Teknologi merupakan dasar dari kehidupan. Oke, teknologi menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan manusia. Oke, oke, Fahri. Dengan teknologi adalah perkembangan kecerdasan manusia yang memanfaatkan alat. Oke, kecerdasan manusia yang memanfaatkan alatnya. Oke. Nah, sekarang nomor 2. Kita jawab sama-sama ya. Sebutkan dampak positif dari perkembangan teknologi. Pas ya. Apa dampak positif dari perkembangan teknologi? Menghemat waktu. Menghemat waktu. Kemudian, oke, ya. Eva. Dapat dipakai untuk pembelajaran jarak jauh berikutnya. Mempermudah pertukaran data. Oke, Pak Yudin. Manfaat dampak positif dari perkembangan teknologi. Ya, bisa Positif itu. Iya, yang positif itu. Positif. Bisa bermain game. Bisa bermain game ya. Oke, next. Nomor 3. Sebutkan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Oke, jawab. Jawab. Penyebaran informasi yang salah. Berikutnya, Adanya pelanggaran hak cipta. Berikutnya, oke. Berikutnya, dampak negatif. Mempengaruhi kesehatannya, berdampak pada kesehatan. Oke, oke. Penyebaran virus komputer. Oke, penyebaran virus ya. Benar. Nah, sekarang revolusi industri 3.0 dan revolusi industri 4.0. Ya. Oke, Fahri. Kalau 3.0 yang bagaimana? Pada zaman revolusi industri 3.0, komputer masih sangat besar. Sedangkan pada zaman revolusi industri 4.0, komputer sudah sangat canggih dan portable. Oke. Ini ada yang lain? Mungkin? kayaknya salah. Tidak baca. Mungkin yang mana? Berikutnya itu revolusi industri 4.4. Oke, apa? Saat ini tidak lagi teknologi yang menggunakan teknologi otomatisasi serta teknologi keamanan seperti dan Cyber ya. Oke. Kamu beda 3.0 dan 4.0? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Pak Senin telah melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas sudah baik. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Senin. Sekarang kita masuk pada pasca observasi kelas. Pak Senin, menurut Pak Senin, pembelajaran tadi itu apa yang merupakan refleksi dari Senin? Oke.
dari saya untuk refleksi, pertama saya cukup bersyukur dan merasa senang di mana murid-murid saya bisa aktif dan dalam pembelajaran tadi juga ada beberapa yang bertanya sehingga interaksi antara saya dan murid ada. Yang berikutnya pembelajaran sudah bisa dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang berikutnya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan tadi sudah sesuai langkah-langkah. Yang pertama menyapa, kemudian berdoa, kemudian diskusi, tugas, memberikan tugas berbeda, dan sampai pada akhir melakukan asesmen serta memberikan kesimpulan. Bagus. Memang saya lihat tadi semua sangat langsung interaksinya dengan siswa. Nah, apa yang menjadi percakapan dan catatan pada observasi ini? Yang pertama, Oke, untuk jadi topik percakapan dan catatan tadi itu pertama saat diskusi kelompok masih kurangnya partisipasi antar kelompok saat diskusi, mungkin dipengaruhi oleh materinya yang baru dan mereka juga bulan puasa sumber belajar juga mungkin agak kurang karena kebetulan jaringan internet lagi down. Yang berikutnya saya juga lupa tadi melaksanakan keyakinan kelas yang seharusnya dilaksanakan pada awal, tapi saya tidak bisa laksanakan keyakinan kelas tersebut. Berikutnya masih banyak murid-murid saya yang takut untuk menjawab salah di saat diskusi kelompok. Mungkin mereka rasa minder atau bagaimana dengan teman-teman mereka. Jadi yang berikutnya jadi di saat kegiatan tersebut seharusnya saya bisa memberikan kegiatan restriksi kepada siswa yang merasa takut dengan kegiatan tersebut. Namun hal itu saya tidak laksanakan. Berikutnya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan tadi itu dalam pembuatan asesmen itu saya belum memilah antara mana sesuai kemampuan daripada siswa. jadi itu merupakan catatan dan proses pembelajaran masih awal semuanya kita bisa pada pertemuan selanjutnya. Apa yang menjadi rencana tindak lanjut di sini? Oke, untuk rencana tindak lanjut, mungkin saya akan mulai mempermantap dan lebih banyak melaksanakan bagaimana proses restitusi di dalam kelas, sehingga saya berharap saya lebih mantap dan bisa lebih lancar lagi untuk melakukan restitusi kepada siswa yang merasa takut atau merasa menjaga di dalam kelas ataupun dalam pergaulan mereka di dalam kelas. Yang berikutnya, saya akan berusaha selalu dapat melibatkan murid di dalam pengambilan kesimpulan akhir dari pembelajaran. Karena tadi pembelajaran tadi saya lihat saya yang paling banyak memberikan kesimpulan, di mana saya yang memberikan kesempatan kepada siswa hanya segelintir siswa saja yang bisa memberikan kesimpulan, yang seharusnya masing-masing siswa diharapkan dapat memberikan kesimpulan pada akhir pembelajaran. Yang berikutnya saya akan berusaha membuat soal berbeda di saat pemberian tes formatif sehingga masing-masing kemampuan anak-anak itu bisa kita lihat, kita cek, sehingga antara yang siswa yang berlatar belakang visual, auditory maupun kinestetik, pemberian soal itu sudah sesuai dengan kondisi mereka. Jadi merupakan dari terima kasih pasangan ya, terima kasih telah melaksanakan kegiatan berdiferensiasi dan berpartisipasi dan mungkin saya tadi pastinya pada seperti yang sudah ada ini sudah ada kemudian berdiferensiasi itu sesuai dengan kolektor. Semua bisa lakukan ini di Bapak kalian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.